94,7 UFM Sweet as Yuriana dengan Only Girl in the World. Laki-laki Indonesia versus pria bule. Yang mana yang kamu pilih dan kenapa, you lovers? Ini ada yang lucu nih. Maria. Pria Indonesia dong, especially Jawa. Secara nama gue Tirto Sudiro ya, jadi gue boleh baca. Abis laki-laki Jawa itu menggemaskan Mama Aji. Ramah-ramah serta penyayang kayak my hubby katanya. Oh, iya. Mudah-mudahan your hubby juga mendengarkan nih Maria ya. Di 8317617 kita sudah terhubung barengan sama Fanny. Hai Fanny. Hai. Hello, ada Hera juga dan juga ada Devi di sini. Halo Fanny. Halo Era, halo Devi, halo semuanya. Jangan deg-degan ya Bu. Udah mulai deg-degan juga. Yuk kita pengen ngobrol lebih lanjut lagi mengenai buku Bule Hunters ini, boleh ya Van? Boleh banget. Langsung aja Van. Iya. Kenapa sih? Apa yang mendorong Fanny nulis buku ini? Oh, alasannya simpel sih. Ada suatu kegelisahan bagi saya, salah seorang pelaku perkawinan campuran atau perkawinan antar bangsa atau orang yang menjalani cross cultural relationship dengan stigma negatif yang selama ini dilabelkan pada perempuan Indonesia yang menjalani cross cultural relationship, yaitu sebagai bule hunter yang konotasinya cenderung negatif, entah cewek matre, entah cewek murahan, segala macam. Padahal tidak semua perempuan Indonesia yang menjalin hubungan dengan orang Barat itu mencari materi gitu ya? Mencari materi atau cewek murahan gitu. Itu nggak benar. Terus kamu risetnya gimana tuh? Maksudnya apa, cari khusus orang tertentu atau maksudnya ada gimana mengkategorikan orang yang jadi narasumber kamu tuh? Itu kebetulan saya melakukan riset wawancara ya. Cuman kan karena yang ngerjain saya sendiri nggak mungkin saya melakukan survei terhadap ratusan perempuan Indonesia yang melakukan cross cultural relationship ini. Jadi saya berdasarkan wawancara dengan 20 orang, sekitar 20 orang yang kemudian di dalam buku itu jadi ada 11 tokoh gitu. Di situ, dan pada dasarnya di buku itu buku Bule Hunter ini untuk memberi ruang bagi perempuan-perempuan itu untuk berbagi cerita bahwa tidak semuanya hubungan cross cultural relationship itu indah gitu. Salah satu pesan utamanya. Sampai segitu dapat juga tuh. Iya, karena ujung-ujungnya nih yang namanya istilahnya bule itu ya sama aja kayak orang lokal, cuman casingnya aja yang beda gitu. Sis, kalau mau ganti casing ke toko Ike ya sis. Ditukar aja di toko handphone. Iya. Oh, by the way, ada hasil mendapatkan sebuah hasil nggak yang akhirnya mendorong perempuan Indonesia mencari pria bule itu di buku itu di share nggak? Tipnya gitu ya maksudnya, tips-tipsnya. Oh, tipsnya enggak, ini buku ini memang perlu dipahami bahwa buku ini tuh bukan buku bagaimana cara mencari Mr. Bule gitu, enggak. Iya. Kalau hal yang mendorong perempuan Indonesia mencari pria bule itu kenapa ada? Ada 3 motivasi. Itu 3 motivasinya apa? Money, sex, really? love. Ya. Satu lagi? Itu money, sex, and love. Money, sex, and love. Berarti stereotip itu nggak salah-salah juga dong ya? Nggak salah, karena memang ada, pada dasarnya memang ada pelaku cross cultural relationship yang emang mereka sengaja nyari bule biar istilahnya kayak instan, tapi nggak bisa digeneralisir. Iya. Gue setuju. Itu kalau mengenai uang tuh, kebanyakan mungkin orang-orang berpikir kalau misalnya perempuan-perempuan ini berpikir kalau menikah sama orang bule mereka akan hidupnya jadi lebih baik. Nah, dari yang narasumber-narasumber yang kamu wawancara itu, apa yang mereka dapati? Apakah ada semacam kekecewaan atau apa gitu? Ada yang kekecewaan, kayak misalnya ketika mereka ketemu pasangannya di Indonesia ya, kan mereka
kalau untuk expat di Indonesia kan gajinya US dollar. Betul. Ketika dirupiahkan kan Betul. dia tinggi lah. Misalnya jadi 50 juta atau 100 juta, dan di sini dengan uang segitu tuh udah bisa macam-macam hidupnya, bisa dibilang kelas menengah ke atas gitu. Belum lagi fasilitas-fasilitas gratis yang mereka dapatkan dari perusahaan kan? Iya, betul banget. Nah, terus tapi ketika mereka diajak pulang ke negaranya dengan mungkin gaji yang sama, tapi kan mereka pajaknya besar, terus kosnya lebih mahal. Lebih mahal. Mereka kayak ada shock gitu loh. Aduh, kenapa kok hidupnya nggak seenak kayak waktu di Indonesia? Dan mereka itu merupakan salah satu bentuk kekecewaan yang saya temuin dari salah satu narasumber saya gitu. Dan itu cukup untuk membuat mereka ingin cerai gitu atau meninggalkan pernikahan itu. Kekecewaan itu. Kekecewaan itu tergantung sih bagaimana mereka menghadapi. Kalau itu yang kebetulan narasumber saya itu akhirnya cerai, tapi karena emang motivasinya cintanya udah hilang karena kebetulan selama ini kan si narasumber itu dimanjakan dengan uang atau kaya. Motivasi gitu. awalnya udah uang ya. Jadinya ya akhirnya cerai, tapi ya itu ujung-ujungnya kalau misalnya apakah kemudian ada yang cerai atau bisa bertahan itu ya kembali ke masing-masing. Cuman ada banyak dengar cerita juga yang kayak gitu. Akhirnya cerai. Aku baca tuh ada yang juga terjebak sama human trafficker ya. Itu gimana tuh? Nah, salah satu hal yang mengerikan dari cross cultural relationship ini adalah adanya human trafficking syndicate yang mereka tuh akan menyamar gitu. Kebetulan nih saya waktu itu sempat ngobrol sama narasumber saya gitu yang dia ngomong sama saya, gue lagi cari cewek Indonesia nih gitu. Dia selama ini udah bagian dari human trafficking. Wow. Di Southeast Asia, terutama di Thailand, terus Filipina sama Kamboja. Terus dia bilang halo? Halo, ya. Kita lagi nunggu ini. Kita dengan seksama nanti. Nah, itu dia bilang bahwa they want to expand their business to Indonesia gitu. Nah, di situ mereka bilang bahwa gue mau nyari cewek yang di bawah 20 tahun atau di bawah 18 tahun yang nggak bisa bahasa Inggris, terus belum punya paspor, terus yang mukanya hitam atau yang oriental banget kayak dari kayak orang Tionghoa gitu. Wow. Nah, alasannya mereka yang kayak gitu nanti mereka akan diajarin bahasa lokal supaya mereka nggak banyak permintaan segala macam. Nah, itu salah satu hal yang mengerikan dan melalui buku ini tuh saya pengen yang hati-hati loh yang kalian mendambakan punya pasangan bule. Bagus. Ada juga yang kayak gitu. Jangan sampai, apalagi kalau misalnya yang mereka bermanis-manis ternyata sindikat, walaupun sekali lagi nggak bisa digeneralisasikan. Betul. Tapi ada yang seperti itu. Ada. Okay, your husband is bule, right? Yeah. Okay, nah. How romantic is he? Karena banyak orang, kalau orang, correct me if I'm wrong sebelumnya Fanny, karena kalau wanita itu hidup dalam dunia mimpi yang dia dapatkan dari sebuah film. Begitu dia lihat film yang drama komedi romantis, dia langsung membayangkan kalau gue dapet pria bule, gue dapetnya modelnya yang romantisnya kayak begini. Dan itu menjadi kriteria dalam mencari suami. How romantic is your husband? Aduh, dia nggak kayak bukan yang ada di film sih. Namanya juga film. Iya, namanya juga film. Makanya cuma ya yang pasti sih kita saling menghargai, nggak ada romantisan kayak begitu yang ada, nggak kayak gitu sih, kayak gitu, nggak kayak di film itu aja. Jadi susah mau. And he's listening to us right now? Is he? Is he listening to us right now? No, he is abroad. Actually, he is in Pakistan. Oh, dia lagi di Pakistan. Alright. Terus ada juga dalam segi seks katanya kalau kata Fanny sendiri nih saya baca lebih terbuka gitu dan justru lebih aware akan safe sex. Benar? Iya. Ya kalau ini ya dari sejauh yang saya ngobrol-ngobrol sama banyak orang itu bahwa kalau salah satu alasan kenapa mereka mau sama bule
karena mereka lebih lebih peduli sama kesehatan reproduksi gitu loh, dan dimana mereka mau pakai kondom segala macam dan tidak memaksakan kalau misalnya nggak pakai kondom. Jadi penting banget gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin dia bilang partnernya satu, ternyata partnernya 5 atau banyak, atau sehari ganti 2 kali kayak ganti baju gitu kan. Ujung-ujungnya yang ditakutkan kalau misalnya kalau buat saya pribadi ya, kalau ngelihat gaya hidup yang kayak gitu, bukan hamilnya, tapi penyakit The sexual transmitted diseases. Itu kan akan selamanya atau segala macam itu sih. Itu makanya yang ini yang terakhir, Fanny, sorry. Apa yang bisa didapatkan sama You-Lovers begitu dia baca buku ini? Sorry. Apa yang didapatkan oleh You-Lovers pada saat mereka membaca buku Bule Hunters? Ya, realita mungkin. Apa yang didapatkan pembaca readers ya? Iya, didapatkan readers. Ini bahwa segala sebuah hubungan dengan cross cultural relationship is not as beautiful as what it's present in the media gitu. Nggak secantik apa yang ada di televisi atau di musik atau segala macam yang selama ini kita selalu ditawarkan dengan keindahan hubungan dengan orang bule melalui film atau itu nggak selalu kayak gitu. Dan juga hubungan cross cultural relationship itu ujung-ujungnya perlu dipahami bahwa bule itu juga manusia gitu loh, cuman casingnya aja beda, nggak ada yang sangat istimewa dari mereka yang membedakan mereka dengan laki-laki Indonesia kayak gitu. Oke. Thank you very much ya, Fanny ya. Thank you ya. Ini betul-betul eye opener. Jadi sekarang ini gue nggak boleh lagi punya stereotype seperti itu berpikirnya. Fanny, thank you very much ya, Fanny. Makasih ya. Thank you. Bye. Bye. UFM 94,7